Waalaikumsalam Malam, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Malam, Pak. Pak. Ya, ini mata kuliah kita di pemrograman web 2. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kelima. Nah, seperti biasanya kita evaluasi ke belakang. Kemarin kan tugas-tugas kita kan tambah data dan edit data dengan modal pada Bootstrap ya. Nah, yang sudah mengirim tugas ini rata-rata ditambah datanya sudah berhasil, akan tetapi di edit datanya belum ya. Sebanyak yang belum, masih error. Nah, memang karena tambah data dan edit data itu konsepnya tidak sama ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kalau untuk menambah data, kita tidak butuh parameter. Jadi tinggal ditambahkan aja datanya. Tapi kalau kita mau mengedit ataupun menghapus, kita butuh parameternya, yaitu ID. Jadi data itu nggak semua terhapus. Jadi kalau misalnya kita klik si ID nomor 3 aja yang terpilih. Yang tersort itu data nomor 3 aja yang muncul. Nggak semuanya. Gitu. Jadi nomor 3 yang akan yang dihapus. Nah, jadi kita perlu memberikan ID di sana. Tidak semudah yang tambah data. Nah, itu pun saya berikan kalau memang ada yang bisa, ya saya berikan applause. Tapi kalau memang nggak bisa, karena memang konsepnya berbeda. Gitu. Jadi biasa kan dosen mencontohkan yang gampang-gampang, tibanya tugas sulit ya kan. Dia harus memecahkan problem sendiri. Dan ternyata saya cek satu persatu, mendekati lah ya. Saya kira tadi si Sri Agustina udah bisa. Ternyata belum. Berarti nilainya saya ralat lagi. Ya kan? Nggak jadi 100. Saya kira udah karena udah muncul tadi. Nggak ada notice errornya dia. Ternyata belum. Tapi sudah terambil datanya dari database. Hanya saja di edit datanya dia error. Gitu. Jadi kan kita ulas di sini ya. Jadi kita nggak perlu belajar banyak, yang penting paham. Oke, saya mau share screen dulu ya. Nah, ini tadi yang mengirim tugas. Ada sekitar 7 orang di kelas TIC. Lalu ada juga yang di kelas sorry ya, karena sama share screen-nya berdekatan dia. Kita hide dulu. Oke. Nah, ini yang untuk kelas yang C ya. Ini yang C2. Ada 6 orang. Nah, sama juga problemnya. Yang nilai 80 ini udah ke model pada edit data, hanya saja belum bisa. Yang 60 saya nggak ngerti, hanya melampirkan skripnya tanpa ada hasil yang jelas. Itu pun it's okay, kita hargai ya. Dan yang belum mengirim silahkan bertaubat, ya kan? Karena ini bulan suci Ramadan ya kan. Oke, kita akan ke indeks pada PHP kita. Ini saya ambil 4 TIC ya. Yang 4 TIC kita buka dulu. Localhost. Nampak kan? Ini share screen-nya kan? Halo? Nampak, Pak. Nampak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini kita udah sampai sini kemarin yang di TIC1. Jadi tambah datanya udah pakai modal. Nah, ini ada juga yang buat satu seperti ini gini aja. Kok polosan banget ya maksud saya. Itu ya semualah diganti gitu. Jangan hanya text box pada yang jurusan gitu. Ini kan saya mencontohkan ya. Ada juga yang ngirim ini juga tampilan apanya text boxnya gitu. Ya sekalian lah dibuat bagus semua. Ya kan kemarin kita kasih ini platform control hanya satu yang ini. Malah dikasih biar cantik kan.
Ini kalau ini kan hanya satu ini kepanjangan sendiri gitu. Lainnya kecil-kecil. Nah, itu tadi harus ada kreativitas kita sebagai mahasiswa. Kalau bisa diimprove lagi kalau kalian lihat ada framework CSS ataupun Bootstrap yang lebih bagus, dibuat lagi ada tampilan-tampilan lebih menarik gitu. Nah, ini kan udah bagus ya pakai form control. Nah, itu untuk tambah data udah bisa ini ya. Nah, kita akan ke edit data. Nah, edit datanya masih seperti ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita di sini Tengku Mahendra, yang ada di sini Tengku Mahendra aja gitu. Kadang kalau misalnya tambah data kan kosong ya, jadi agak lebih simple. Kalau diedit dan hapus, dia harus menyertakan query datanya yang berasal dari database gitu. Nggak bisa kalau seperti ini, harus kita tampilkan juga data yang akan diedit. Nah, caranya itu kita hanya tinggal copy aja dulu ya. Yang pertama kita buat mana dia untuk trigger datanya, tambah data. Nah, ini ya button tambah data, kita copy aja dulu. Kita copy. Yang untuk edit kan yang di sini kan memakai link ya kalau nggak salah ya. Dia pakainya link. Nah, ini ubah titik PHP ini. Nah, ini kan pakai ref. Nah, kita pakai button. Nggak ada masalah ya, di sini kita buat namanya itu, kita copy aja dulu. Buttonnya di sini. Di sini kita buat edit. Nah, ini database targetnya kan statis backdrop itu kan untuk si apa? Siapa namanya? Si tambah data ya. Nah, ini kita jangan pakai static backdrop lagi karena nanti sama ID-nya. Ini kita buat edit aja, edit gitu. Lalu ini kita udah nggak butuh, berarti ini kita matikan dulu. Memakai fungsi komentar, kita matikan aja dulu biar nggak bingung. Ini ya, hanya nih sampai sini. Nah, seperti ini. Ini takutnya error juga nih karena ini masih apa? Kita cut aja deh. Kita cut. Jadi kita lihat dari sininya. Nah, oke, ini kita udah ubah database targetnya menjadi edit. Nah, kita akan copy lagi modalnya untuk si tambah data ya, kan dari sini nih. Modal tambah. Berarti ini dia. Modalnya ini kita copy dulu. Kita copy aja semua lah ya, semua. Kita copy di sini. Lalu kita copy paste di bawahnya. Kita buat di sini awal modal edit. Lalu di sini akhir modal edit. Lalu kita pastekan di sini. Nah, ini kita nggak butuh ya tambah datanya. Ini kan isi dari tambah data ya. Jadi kita nggak butuh, kita hanya butuh div-nya aja dan kelasnya. Ini kita hapus. Sampai PHP-nya semua dihapus ya. Nah, jadi tinggal kelasnya aja. Dan sebenarnya sama ya kalau kita mau ke bootstrap.com-nya kan. Ini juga hanya ID-nya. Nah, di sini ID-nya tadi kita udah ganti menjadi edit ya. Yang di sini. Di sini tadi kita udah ganti menjadi edit. Nah, di sini kan harus kita ganti juga karena di sini udah ada static backdrop. Jadi ini nggak boleh static backdrop lagi. Ini menjadi edit. Edit. Oke, kita save dulu. Lalu kita refresh coba. Oh, ini jadi warna biru ya.
Jadi kita coba dulu klik edit. Nah, udah tampil ya, tapi belum memuat dari si edit yang kita harapkan tadi. Nah, kita sudah berhasil menampilkan modalnya ya. Jadi kita kembali ke sini, ke tambah datanya. Ubah maksud saya, ubah. Kita buka ubah datanya. Nah, kan seperti ini ya. Seperti ini kita copy dulu si PHP-nya ya, copy dulu. Kita copy, kita masukkan ke dalam indeks di paling atas. Di awal modal editnya. Nah, ini kita nggak perlu lagi ya yang ini. Ini kita nggak perlu lagi. Nah, perhatikan di atas tadi kan submit ya. Ini kan submit juga namanya. Jadi nanti bisa error. Di sini kita harus buat beda juga namanya nih submit 2. Kalau kemarin kan beda form dia. Jadi sama-sama submit nggak masalah. Satu diubah, satu ditambah. Kalau ini kan udah sama-sama di indeks. Jadi penamaannya itu harus kita sesuaikan juga gitu. Nah, setelah itu kita copy isinya semua. Dari sini aja, dari formnya. Ini kita kopikan. Ctrl C. Lalu kita kembali ke indeks. Lalu kita letakkan di modal bodinya. Lalu pastikan di sini. Nah, ini kita save dulu. Kita save dulu, coba dulu kita refresh di sini. Ada yang berubah nggak? Nah, dia jadinya nggak bisa diklik ya. Nggak bisa diklik. Nah, kita akan sesuaikan lagi mana yang belum sesuai. Nah, jadi ketika di awal tadi kita harus menyertakan ID pada linknya di sini. Nah, ini kan hapusnya nih harus ada ID-nya gitu kan. Nah, kita harus buat itu juga di database target kita. Jadi di sini akan kita copy yang ini sampai sini ya. Kita copy, lalu letakkan di sini, di edit sini. Ini kita pastekan. Ini ada sampai 2 titik apanya tutupnya. Nah, di sini kita buat otomatis di bawah kita harus buat juga seperti itu di edit yang di bawah ya, yang di sini. Di sini kita buat juga. Nah, kita harus buat juga perulangannya. Jadi ini adalah kesatuan yang berbeda ya. Di sini kan di for each ya, di index. Nah, ini kan di for each. Kita juga harus buat for each juga seperti ini. Satu lagi gitu. Jadi dia mengulang lagi. Nggak bisa kita ambil dari sini lagi si ID tadi yang dari database. Kita harus ke sini, kita harus buat lagi perulangannya atau loopingnya. Jadi di sini harus kita buat di sini ya. Kita buat tag PHP. Kolab sebentar ya. Udah panggilan target kayaknya. Oke, sorry. Di sini kita harus buka tag PHP lagi ya. Tag PHP. Nah, seperti ini kita for each kembali. Ya, di sini kan mahasiswa ya tadinya ya. Mahasiswa MHS seperti yang di atas ya. Lalu kita nggak pakai ini. Di sini kita juga nggak pakai kurawal. Kita di sini langsung kita tutup seperti ini, seperti yang di atas ini.
seperti yang ini. Pay for each dollar mahasiswa MHS. Langsung ditutup. Udah selesai. Nah, tinggal kita buat numbernya ya. Karena kita harus menyesuaikan ID-nya. Jadi di sini kita buat aja number sama dengan 0. Dengan 0 gini. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita kan sudah sesuai nih. MHS ini MHS kan, SMHS di sini juga sudah sama kan, MHS ininya ID juga. Nah, lalu kita save ya, lalu kita akan ke apa kita ke apa tadi, ke website kita. Tertutup ya, share screen-nya tertutup. Ya Pak, tertutup Pak. Baru saja tertutup Pak, baru saja. Aduh, bentar ya. Agak kurang bagus jaringannya, seperti tadi mati sendiri juga loh tadi. Padahal masih ada 3 menit lagi kan. Tapi sudah nampak lagi? Udah Pak, udah nampak Pak. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah tadi terakhir di sini ya. Dolar nu sama dengan dolar nomor sama dengan 0. Nah, di sini kita akan kita looping kembali di sini. Dolar no plus plus. Nah, setelah ini kita save coba. Kita save, kita refresh. Error 258. End of file. Oh ya, ini kan for is-nya kan. Kita harus tutup juga di sini. Di paling bawah. Di sini. Di mananya ya? Di sini. PHP and for each. Di bawah. Saya keluar ya? Screen share-nya Pak, yang keluar Pak. Screen share-nya aja. Kalau apanya masih, zoom-nya masih nambah Bapak. Cuman share screen-nya aja. Enggak, ya. Di saya zoom-nya mati gitu. Habis itu ngulang lagi seperti ini. Oke, saya coba share ulang ya. Kita akan berusaha cepat biar enggak apa. Masih belum ya. Udah ada Pak, udah nampak Pak. Udah Saya nampak Pak. nampak. Oke. Udah ada Pak. Ini line 3 ada error juga masih katanya. Kita cari dulu. Oh, ini. Nah, di line 3 ini kita sudah ada function. Require function. Berarti di sini kita nggak perlu require function lagi. Ya, di sini. Lalu kita hapus saja. Nah, lalu di
ini submit 2, berarti di sini name-nya juga submit 2 sini. Ya, jadi kita save dulu coba. Oh, ini nanti pindahkan kemarin, kita pindahkan kemarin ya. Sini. Berarti ini nggak usah lagi ya. Sini submit 2-nya di sini aja. Save. Ini berarti edit data. Coba kita refresh. Nah, sudah hilang lagi errornya. Kita edit. Nah, sudah muncul si Ihsan Lubisnya. Coba kita cari si Wahyu Hidayat. Nah, kembali dia. Kenapa ini? Kita coba lagi ya. Oh, yang pertama aja dia mau ya. Apa enggak tidak apa ya? Tidak for each berarti ini. Berarti di sini so for each-nya di luar div ya. Kita refresh lagi coba. Waduh, mungkin error. Tidak benar di sini ya. Oh, di sini belum dihapus rupanya. Kita save. Nah, berarti masalahnya di for each-nya ya, harus di luar div. Di sini Wahyu Hidayat udah keluar Wahyu Hidayatnya. Lalu coba si Sri Agustina udah. Nah, tinggal kita coba fungsi edit datanya. Coba di sini kita akan ganti si Muhammad Ihsan ini menjadi Muhammad Syahputra. Kita edit. Belum mau diklik ini. Ini juga ya. Data berhasil ditambahkan. Loh, dia arahnya ke tambah makinan ya. Kemarin dia malah nambah. Berarti kita masih ada yang salah. Name-nya submit 2. Oh, berarti kemarin tadi. Sini. Oh, ya ya. Nah, ini nggak mau diklik tadi ya. Kita klik di sini. Ya. Nah, yang di sini nggak mau diklik. Kenapa? Karena formnya di luar. Ini udah ditutup form, tapi ini udah ada tutupnya lagi, tapi sini udah ditutup. Jadi ini harus kita hapus ya. Sini formnya. Pastikan formnya satu aja di luar ini. Kalau ini udah submit 2, seharusnya udah bener. Kita refresh lagi. Kita mau edit yang ini tadi, M Saputra tadi. Kita ganti menjadi Muhammad Yamin. Edit data. Nah, data berhasil diubah. Lalu kita lihat, nah ini udah berubah M Yamin. Ini lalu siapa lagi? Kita buat Putri. Kita ganti NIM-nya 80 121 000. Ini menjadi manajemen. Edit. Data berhasil diubah. Nah ya, berubah NIM-nya, ini juga. Nah, seperti itu kalau untuk di edit data agak sedikit rumit karena kita harus men-trigger beserta data-data yang ada di dalam. Jadi tambahannya hanya kita harus membuat di sini for each kembali untuk mendapatkan data pada tabel mahasiswa ya. Di sini kita tuliskan lagi nama tabel, nama query kita, lalu nama field pada database di sini. Seperti itu. Lalu jangan lupa kita untuk memberikan
Di sini namanya itu submit 2. Karena di sini kita buat submit 2 untuk memproses function ubah pada function titik PHP. Yang ini. Yang mana tadi? ATIC. Yang ini, function ini. Function ini kan terdiri dari banyak ya. Ada tambah, ada function ubah, ada function hapus, cari, dan sebagainya. Gitu. Jadi ini udah bisa. Nanti yang belum bisa silahkan diperbarui lagi ya tugasnya. Dan yang belum berhasil silahkan diikuti. Yang belum membuat. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Pak, berarti nanti diulang buat kayak gitu lagi, Pak? Ya, boleh. Jadi tugasnya nanti diperbarui aja ya. Diperbarui nanti akan diperbarui juga nilainya. Karena itu sebenarnya case ataupun case based learning ya, atau studi berdasarkan kasus. Jadi kalian kalau menemukan problem seperti ini, bagaimana cara pemecahannya gitu sebenarnya. Karena berbeda sebenarnya tambah data dengan edit data. Karena kan kalau tambah data kita hanya menambahkan, tapi kalau edit kita harus men-trigger data yang akan dihapus gitu. Berarti ada terjadi pemanggilan data di sana. Gitu dia. Jadi kan caranya udah tahu, diikuti aja pelan-pelan video tadi. Kalau nggak, nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan di WA ataupun di grup. Pasti akan saya balas kalau lagi senggang. Kalau nanti WA-nya nggak saya balas, ditagih aja gitu. Biasa saya balas kalau di jam kerja ya. Yo, jangan jam-jam seperti ini. Nah, jam segini kemungkinan nanti besok pagi baru saya balas. Itu dia. Iya, saya bolak-balik keluar inilah dari Zoom saya sendiri. Padahal saya hostnya, tapi saya bolak-balik dikeluarkan sama Zoom-nya. Oke lah ya, mungkin itu aja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti. Tetap semangat ya. Walaupun belum dikerjakan tugasnya, kalau bisa dikerjakan lah, pasti akan saya nilai. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini, walaupun ini sebenarnya penggabungan 2 kelas, tapi hanya segini yang mengikuti. Tapi positive thinking aja ya, mungkin mereka sedang tarawih atau apa ya. Jadi, dan saya tandain yang ikut Zoom juga orangnya ini terus ya kan. Oke lah, it's okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Malam, Pak. See you.